Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran apa sebetulnya kepercayaan itu? Apakah ini murni pencarian spiritual kita sebagai manusia, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain di baliknya? Kita mulai dari kutipan yang, wah, provokatif banget ini. Ini adalah pemikiran yang dulu dipegang oleh Ustadz Felix Xiao. Dan jujur aja, mungkin juga pernah terlintas di pikiran kita semua kan? Ide bahwa agama itu pada dasarnya cuma alat buat mengontrol. Nah, ini bakal jadi titik awal penelusuran kita hari ini. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Gagasan bahwa sistem kepercayaan, terutama agama, itu sengaja diciptakan buat ngendaliin masyarakat. Dan katanya, senjata utamanya itu adalah salah satu emosi manusia yang paling kuat, rasa takut. Jadi, menurut teori ini, rasa takut itu mekanismenya. Dengan ancaman neraka, hukuman buat yang nggak nurut, sampai pembenaran struktur kekuasaan, populasi bisa dibikin tetap teratur dan patuh. Ini cara paling gampang, katanya, buat segelintir orang bisa mengendalikan banyak orang. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kalau kita lihat sejarah, ternyata kita nemuin pola-pola yang terus berulang, yang seakan-akan mendukung teori konspirasi ini. Pola-pola ini muncul di berbagai peradaban yang padahal terpisah jauh, baik oleh waktu maupun tempat. Contoh paling gampangnya deh, kisah air bah. Jauh sebelum ada kisah Nabi Nuh, epos Gilgamesh dari peradaban Sumeria kuno udah nyeritain hal yang intinya sama persis. Dewa yang marah, banjir besar buat meriset dunia, dan satu orang pilihan yang selamat. Mirip banget kan? Pertanyaannya, ini cuma kebetulan atau gimana? Dan polanya tuh nggak berhenti di situ aja loh. Kita lihat tema-tema yang sama muncul lagi dan lagi. Ada juru selamat yang lahir dari perawan, sosok ilahi yang mati terus bangkit lagi. Ini semua ada di berbagai kepercayaan, jauh sebelum agama-agama samawi modern. Wajar banget kan kalau orang jadi bertanya-tanya, loh ini jangan-jangan cuma jiplak sana sini aja? Jadi, kalau kita lihat semua pola yang berulang ini, gampang banget ya buat narik kesimpulan bahwa kepercayaan itu cuma rekayasa. Tapi, gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau semua ini sebenarnya sesuatu yang lain? Nah, disinilah ceritanya berbelok. Gimana kalau semua kesamaan ini bukan bukti adanya jiplakan atau konspirasi, tapi justru sebuah gema? Gema dari pencarian mendasar kita sebagai manusia. Pencarian akan makna yang terus muncul dalam bentuk yang beda-beda di sepanjang sejarah. Naluri kita untuk ragu dan bertanya, seperti yang dibilang Descartes dan dialami langsung oleh Ustadz Xiao, ternyata malah jadi mesin penggeraknya. Rasa ragu itu ternyata bukan jalan buntu, justru itu titik awal dari sebuah pencarian. Oke, sekarang kita akan lompat jauh banget ke masa lalu. Jauh sekali, sampai ke 11.000 tahun sebelum Masehi. Para arkeolog menemukan sebuah situs yang luar biasa di Turki, namanya Göbekli Tepe. Dan penemuan di Göbekli Tepe ini benar-benar mengubah semua yang kita kira kita tahu. Bukti arkeologisnya nunjukin kalau nenek moyang kita bangun kuil-kuil raksasa ini buat ibadah sebelum mereka bangun rumah atau bahkan tahu cara bercocok tanam. Ini luar biasa. Coba bayangin, pencarian akan Tuhan ternyata lebih dulu daripada kebutuhan perut. Nah, ini membawa kita ke inti dari pembahasan kita. Mungkin selama ini kita salah paham. Mungkin sains dan kepercayaan itu nggak pernah perang. Kenapa? Karena mereka ada untuk menjawab dua jenis pertanyaan yang sama sekali berbeda. Analogi kue ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Coba bayangin ada kue di depan Anda. Sains itu jago banget buat ngebedah kue itu. Dia bisa kasih tahu kita apa aja bahan-bahannya, bagaimana proses pembuatannya. Tapi ada satu pertanyaan yang sains nggak akan pernah bisa jawab. Mengapa kue itu ada di situ? Kenapa seseorang memberikannya untuk Anda? Nah, pertanyaan mengapa ini soal niat, tujuan, dan makna. Dan itu adalah wilayahnya kepercayaan. Jadi, kesimpulannya gimana? Kita tahu kepercayaan itu bisa datang dan pergi. Tapi, pertanyaannya, adakah sesuatu yang abadi dalam pencarian ini? Sejarah udah ngebuktiin kok. Agama dan dewa-dewa tertentu itu bisa banget menghilang. Apa yang dulu disembah mati-matian sama peradaban Yunani dan Mesir kuno, sekarang di mana? Cuma jadi cerita di buku mitologi kan? Artinya, jawaban-jawaban spesifik untuk pertanyaan mengapa itu bisa usang dimakan waktu. Nah, ini dia intinya. Walaupun jawaban-jawabannya terus berubah, pertanyaan dasarnya sebagai manusia, pencarian akan tujuan dan makna, itu tetap ada. Dewa-dewa bisa memudar, peradaban bisa runtuh, tapi dorongan alami kita untuk bertanya, kenapa kita ada di sini, itu akan selalu ada.
Pertanyaannya sekarang buat kita semua, di zaman yang serba canggih ini, jawaban mengapa seperti apa yang akan ditemukan oleh generasi berikutnya?